Seringkali, laporan neraca disebut sebagai foto atau ronggen kondisi finansial perusahaan. Berbeda dengan laporan lain yang menceritakan kinerja selama periode tertentu, neraca hanya menunjukkan posisi pada satu titik waktu atau satu tanggal tertentu saja. Menurut Standar Akuntansi Internasional Nomor 1, laporan ini sangat krusial bagi pengambilan keputusan ekonomi. Melalui neraca, pembaca dapat memahami apa saja yang dimiliki perusahaan, apa yang menjadi kewajibannya, serta seberapa besar hak pemilik atas aset yang tersisa. Dengan kata lain, neraca membantu kita menilai kemampuan perusahaan dalam menjaga stabilitas operasi, serta mempertahankan kelangsungan usahanya di masa depan. Lalu, apa sebenarnya fungsi utama dari laporan neraca? Selain menunjukkan posisi pada tanggal tertentu, neraca merinci sumber daya ekonomi yang dimiliki serta kewajiban yang harus dibayar perusahaan kepada pihak lain. Di sini pula kita bisa melihat hak pemilik atau pemegang saham secara transparan. Lebih jauh lagi, neraca adalah dasar analisis untuk mengukur likuiditas dan solvabilitas yang membantu investor serta manajemen dalam pengambilan keputusan strategis. Perlu diingat, mengetahui perusahaan itu untung saja tidak cukup. Sebuah bisnis bisa mencetak laba, namun tetap berisiko jika aset lancarnya lemah atau utangnya terlalu besar. Itulah sebabnya, laporan posisi keuangan harus dibaca secara utuh bersama laporan laba rugi dan arus kas. Secara mendasar, laporan neraca menyajikan aset, liabilitas, dan ekuitas pada tanggal pelaporan. Standar internasional IFRS menekankan pentingnya fair presentation atau penyajian yang wajar atas seluruh kondisi perusahaan. Tujuan utama dari laporan ini adalah memberikan gambaran struktur keuangan yang jelas, sehingga kita bisa menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang. Melalui neraca, kita juga dapat mengetahui komposisi pendanaan, apakah lebih banyak berasal dari utang atau modal sendiri. Poin ini sangat penting bagi para pemangku kepentingan. Investor perlu memastikan kekuatan modal, kreditur ingin melihat jaminan aset, dan manajemen harus menjaga agar struktur modal tetap sehat. Jadi, neraca bukan sekadar kumpulan angka, melainkan instrumen vital untuk membaca kekuatan dan kelemahan keuangan perusahaan secara akurat. Sekarang, mari kita bedah 3 komponen utama yang membangun sebuah neraca. Pertama adalah aset atau sumber daya yang dikuasai perusahaan untuk mendatangkan manfaat ekonomi di masa depan. Aset ini terbagi 2. Ada aset lancar seperti kas dan piutang yang perputarannya cepat, serta aset tidak lancar seperti tanah, bangunan, dan kendaraan untuk operasional jangka panjang. Komponen kedua adalah liabilitas, yaitu kewajiban perusahaan kepada pihak lain. Kita mengenalnya sebagai jangka pendek jika harus dilunasi dalam setahun, seperti utang usaha atau gaji. Sedangkan utang bank jangka panjang masuk ke kategori jangka panjang. Terakhir adalah ekuitas, yang merupakan hak bersih pemilik atas aset perusahaan setelah dikurangi semua liabilitas. Di sini, kita akan menemukan modal disetor, tambahan modal, hingga laba ditahan. Memahami ketiga komponen ini sangat penting agar kita bisa melihat dari mana kekayaan perusahaan berasal dan bagaimana cara mengelolanya secara bijak. Mari kita bedah lebih dalam mengenai komponen aset. Pertama, kita memiliki aset lancar, yaitu kekayaan yang bisa dicairkan dalam waktu kurang dari 1 tahun, seperti kas dan piutang. Sebagai contoh, pada laporan tahun 2023, Unilever Indonesia memiliki aset lancar sebesar 6,19 triliun rupiah atau sekitar 37% dari total asetnya. Di sisi lain, terdapat aset tidak lancar yang bersifat jangka panjang seperti tanah, gedung, dan hak paten. Nilainya mencapai 10,47 triliun rupiah atau mencakup 63% dari total aset. Perlu dipahami, proporsi ini sangat bergantung pada model bisnisnya.
Bisnis dagang biasanya memiliki persediaan yang besar di aset lancar, sedangkan bisnis manufaktur seperti Unilever cenderung didominasi oleh aset tidak lancar untuk mendukung operasional jangka panjang mereka. Sekarang kita beralih ke sisi liabilitas, yaitu kewajiban perusahaan yang harus diselesaikan di masa depan. Pertama, ada jangka pendek atau utang yang jatuh tempo dalam waktu kurang dari 1 tahun. Contohnya pada Unilever tahun 2023, nilainya mencapai 11,22 triliun rupiah yang mencakup utang usaha dan pajak. Sementara itu, jangka panjang atau utang yang jatuh tempo lebih dari setahun berada di angka 2,06 triliun rupiah. Penting bagi kita untuk memperhatikan rasio ini karena semakin besar liabilitas dibandingkan ekuitas, semakin tinggi pula risiko keuangan perusahaan. Manajemen yang baik harus mampu menjaga keseimbangan agar dana dari pihak luar ini tetap bisa tertutup oleh aset yang ada. Terakhir, kita masuk ke komponen ekuitas yang sering disebut sebagai bagian yang benar-benar milik sendiri dan bukan milik kreditur. Ekuitas terdiri dari modal disetor oleh pemegang saham, laba ditahan dari tahun-tahun sebelumnya, serta cadangan lainnya. Sebagai gambaran, ekuitas total Unilever Indonesia pada tahun 2023 mencapai 3,38 triliun rupiah. Ekuitas ini sangat penting karena berfungsi sebagai bantalan keuangan perusahaan. Jika terjadi kerugian atau penurunan nilai aset, ekuitaslah yang pertama kali menyerap dampaknya sebelum risiko tersebut menyentuh para kreditur. Itulah sebabnya perusahaan dengan ekuitas yang kuat biasanya dinilai jauh lebih stabil, lebih sehat secara finansial, dan tentunya jauh lebih menarik di mata para pemberi pinjaman maupun investor.